Selamat pagi, saya Febrianti Pardede dengan NIM 4112011068 akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Finansial Leverage terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2022. Dalam suatu perusahaan, pelaku bisnis pasti terus berusaha dalam mengembangkan bisnisnya dengan baik. Nah, hal ini dikarenakan perusahaan yang konsisten memperoleh keuntungan dapat menarik perhatian investor. Untuk menarik perhatian investor dan menampilkan keuntungan yang konsisten, maka perusahaan perlu memperhatikan sumber pendanaannya. Financial leverage adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan memperoleh tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya. Penggunaan financial leverage ini memberikan dampak terhadap keuntungan suatu perusahaan seperti pada rasio return on equity, return on asset, return on capital employed, dan return on sales. Salah satu perusahaan yang menerapkan financial leverage ialah perusahaan subsektor makanan dan minuman. Perusahaan ini lebih tahan krisis dibandingkan sektor lainnya. Pertumbuhan dapat dilihat pada pertumbuhan triwulan ketiga 2022 mencapai 3,57%, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sebesar 3,49%. Adanya pertumbuhan yang meningkat dari keterpurukan masa pandemi membuat perusahaan lebih peka dalam meningkatkan perekonomian dengan memahami penggunaan sumber pendanaannya yang tepat. Nguyen et al. Tahun 2019, financial leverage memiliki dampak yang negatif terhadap ROA, berdampak positif terhadap ROE, namun tidak berdampak pada ROS dan ROCE. Pada penelitian Akhtar et al. 2022, ada hubungan negatif di antara semua ukuran leverage keuangan dan profitabilitas yang diproyeksikan dengan ROA, ROE, dan ROS. Sedangkan pada penelitian Ashraf dan Desda 2022, financial leverage tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Dari penelitian terdahulu menampilkan hasil yang inkonsisten, sehingga saya tertarik untuk meneliti lagi akan pengaruh financial leverage terhadap profitabilitas yang diproyeksikan dengan ROA, ROE, ROS, dan ROCE. Kajian literatur, trade-off theory. Trade-off theory ini dikemukakan oleh Myers saat tahun 1984, di mana menjelaskan bahwa struktur keuangan berbasis utang dipilih perusahaan untuk meningkatkan nilai pemegang saham melalui pajak yang lebih rendah dan aset yang optimal. Jadi teori ini menggambarkan profitabilitas suatu perusahaan berkolerasi positif dengan leverage. Semakin tinggi profitabilitas, maka leverage juga meningkat. Seperti perusahaan yang memiliki ROE dan ROCE yang optimal menunjukkan efisiensi tingkat pengembalian perusahaan atas modal yang digunakan dari penggunaan. Pecking order teori perusahaan dikembangkan dari teori static trade-off yang dinyatakan oleh Myers dan Majluf tahun 1984 yang menjelaskan perusahaan sebaiknya memprioritaskan peningkatan ekuitas dan peningkatan utang sebagai solusi akhir. Jadi, teori ini menjelaskan penentuan struktur modal optimal suatu perusahaan didasarkan pada keputusan pendanaan berdasarkan biaya modal terendah seperti sumber pendanaan internal. Kemudian sumber pendanaan eksternal baru digunakan.
Financial leverage itu ialah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan memperoleh keuntungan lebih besar daripada beban tetapnya, sehingga meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham. Peningkatan financial leverage ini dapat diukur dengan degree of financial leverage. Return on asset mencerminkan efisiensi pemanfaatan aktiva pada perusahaan dan dapat dihitung sebagai laba bersih dibagi rata-rata total aset. Rasio ini dapat mengevaluasi kemampuan suatu perusahaan berdasarkan keuntungan yang diperoleh pada periode tersebut. Jadi ketika degree of financial leverage meningkat, maka berdampak langsung pada peningkatan biaya keuangan yang dikeluarkan selama periode tersebut. Nah, jika peningkatan laba tidak cukup untuk menutupi biaya pinjaman, maka ROA akan menurun. Jadi hal ini sesuai dengan teori pecking order yang menjelaskan di mana perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi cenderung mengandalkan dana internal karena dianggap perusahaan cukup membiayai kegiatan usahanya. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad et al. 2018, Nguyen et al. 2019, dan Samo dan Murad pada tahun 2019 yang menemukan temuan bahwa financial leverage berpengaruh negatif terhadap ROA. Jadi, hipotesis pertama yang dapat saya ajukan ialah degree of financial leverage berpengaruh negatif terhadap ROA. Kemudian return on equity. Tingkat return on equity ini dapat menunjukkan seberapa efektif perusahaan mengelola modal ekuitasnya dan mengukur jumlah pengembalian investasi. Jadi artinya ROE semakin efektif dan efisiensi manajer menempatkan modal pemegang saham untuk menghasilkan keuntungan yang sesuai bagi perusahaannya. Sedangkan ROE lebih rendah menunjukkan manajemen menggunakan lebih sedikit modal pemegang sahamnya. Hal ini sesuai dengan teori trade-off yang menjelaskan bahwa terdapat keseimbangan antara manfaat dari penggunaan dana dengan biaya utang, suku bunga tinggi, dan kebangkrutan. Seperti yang dilakukan oleh Nguyen et al. Tahun 2019 pada penelitiannya menemukan bahwa financial leverage berpengaruh positif terhadap ROE. Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis kedua yang dapat saya ajukan ialah degree of financial leverage berpengaruh positif terhadap ROE. Selanjutnya, return on sales. Rasio ini dihitung sebagai tingkat laba perusahaan setelah membayar biaya produksi variabel sebelum dikurangi pajak dan bunga. Di mana rasio ini menunjukkan tingkat keuntungan suatu perusahaan setelah membayar biaya produksi variabel seperti upah dan bahan baku, namun belum dikurangi pajak dan bunganya. Rasio return on sales ini memperlihatkan efisiensi perusahaan dalam mencapai penjualan yang optimal sekaligus meminimalkan biaya. Dengan kata lain, nilai ROS yang tinggi berarti perusahaan mampu meningkatkan penjualan di atas tingkat tertentu yang memiliki hutang yang lebih sedikit. Jadi hal ini sesuai dengan teori pecking order yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi pasti memiliki tingkat utang yang lebih rendah. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Akhtar et al. Tahun 2022, dalam penelitiannya menemukan bahwa tingkat leverage keuangan berpengaruh negatif terhadap ROS. Sehingga hipotesis ketiga yang dapat saya ajukan ialah degree of financial leverage berpengaruh negatif terhadap return on sales. Lalu selanjutnya return on capital employed menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya modal yang dimilikinya, sama seperti halnya dengan return on equity.
perusahaan yang memiliki tingkat ROCE yang tinggi memperlihatkan efisiensi serta profitabilitas modal atau investasi pada perusahaannya. Jadi peningkatan pada DFL ini akan meningkatkan ROCE pada perusahaan tersebut. Sama seperti halnya yang dilakukan oleh Senan et al. Tahun 2021, menemukan financial leverage berpengaruh positif terhadap tingkat ROCE, sehingga hipotesis keempat yang dapat saya ajukan ialah degree of financial leverage berpengaruh positif terhadap return on capital employed. Berikut model penelitian yang dapat saya ajukan. Di sini terdapat variabel independennya degree of financial leverage, lalu terdapat hipotesis pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Metode penelitian ini pada penelitian kali ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder, data yang diolah dari laporan keuangan tahunan di perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 dan 2022 dan diolah dengan IFIS 12 dan bantuan Microsoft Excel. Variabel yang digunakan terdapat 1 variabel independen dan 4 variabel dependen. Teknik analisis meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dengan uji normalitas, dan pengujian hipotesis dengan analisis regresi data panel dengan uji T. Berikut hasilnya ialah terdapat penentuan jumlah sampel menggunakan positive sampling. Terdapat 3 kriteria sampel yang telah ditentukan, yaitu pertama perusahaan subsektor makanan dan minuman yang tidak tercatat pada Bursa Efek Indonesia 2018-2022 terdapat 45 perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara lengkap. Tahun 2018-2022 terdapat 8 perusahaan, dan perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya dalam bentuk rupiah terdapat 2 perusahaan, sehingga terdapat total sampel yang didapat ialah 200. Selanjutnya, statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini dilakukan untuk menyajikan ringkasan data dan mendeskripsikan karakteristik data yang diamati. Berikut tabel hasil yang dapat saya ajukan. Yang pertama ada nilai rata-rata, maksimum, minimum, dan standar deviasi. Pada degree of financial leverage terdapat nilai rata-ratanya 1,258, nilai tertingginya ialah 4,64, nilai terendahnya minus 3,14, dan standar deviasinya 5,84. Pada rasio ROA, nilai rata-ratanya 0,264, nilai maksimum 0,837, minimum 0,02, standar deviasi 2,14. Pada rasio ROE, nilai rata-rata 0,109, maksimum 0,9, minimum minus 0,4, dan standar deviasi 0,13. Pada return on sales, nilai rata-rata 0,094, nilai maksimum 0,3, minimum minus 0,137, standar deviasi 0,083. Dan terakhir, pada rasio ROCE, nilai rata-rata 0,0357, maksimum 1,45, minimum minus 0,472, dan standar deviasi 0,394. Data ini diolah dengan 200 sampel. Setelah melakukan statistik deskriptif, saya melakukan pemilihan model terbaik, yaitu dilakukan dengan uji coba.
Uji jauh ini untuk menentukan model regresi data panel apakah model yang ditentukan ialah common effect model atau fixed effect model. Dengan likelihood test ratio, jika probability value-nya lebih kecil dari 0,05, maka model yang terpilih ialah fixed effect model. Pada uji Chow, model variable dependent ROA menghasilkan p-value 0,0 sehingga model yang dipilih ialah fixed effect. Sama halnya dengan uji Chow, Ross, Roe, dan Roche juga menghasilkan p-value 0,0 sehingga model yang dipilih ialah fixed effect. Setelah melakukan uji Chow, saya melakukan uji Hausman, di mana uji Hausman ini dilakukan untuk menentukan apakah model yang terbaik itu fixed effect atau random effect. Jika p-value yang dihasilkan lebih besar dari pada 0,05, maka model yang harus dipilih ialah random effect. Dari hasil yang ditampilkan oleh uji Hausman pada variabel ROA, ROE, ROS, dan ROCE menunjukkan nilai probability-nya lebih besar dari 0,05 sehingga dari keempat model ini dapat ditentukan model yang terbaik ialah random effect. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Penelitian ini menggunakan pendekatan generalized least square atau GLS untuk memperkirakan data penelitian dikarenakan model yang dipilih itu ialah random effect. Sehingga penelitian ini memiliki keunggulan tidak memerlukan uji heteroskedasitas. Selain itu, variabel independen pada penelitian ini hanya menggunakan satu, sehingga tidak perlu dilakukan uji multikoliniaritas. Uji autokorelasi juga dilakukan berdasarkan pendekatan data time series, sehingga data tanpa time series tidak ada artinya. Jadi, penelitian ini hanya melakukan uji normalitas untuk membuktikan apakah data berdistribusi normal atau tidak. Setelah dilakukan uji normalitas, DFL terhadap keempat variabel dependennya, yaitu ROA, ROE, dan ROS, dan ROCE, menghasilkan nilai probability-nya lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan keempat model ini berdistribusi dengan normal. Seperti pada ROE, nilai probability-nya 0,92, pada ROA 0,92, pada ROE nilai probability-nya 0,901, pada ROS nilai probability-nya 0,83, dan pada ROCE 0,15. Setelah dikatakan normal, maka dilakukan uji hipotesis untuk menentukan pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependennya. Jika p-value lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis dapat diterima dan sebaliknya. Jika p-value lebih besar dari 0,05, maka hipotesis tersebut ditolak. Uji T DFL terhadap ROA
menghasilkan nilai probability 0,04. Sehingga bisa dikatakan hipotesis pertama diterima, di mana ROA di mana degree of financial leverage berpengaruh terhadap ROA. Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan terlihat jelas bahwa hipotesis pertama ini diterima dan berpengaruh negatif karena nilai koefisien DFL yang dihasilkan bernilai negatif atau minus 0,002865. Hal ini menunjukkan arah DFL terhadap ROA adalah negatif. Jadi setiap kenaikan satu satuan dari DFL akan menurunkan ROA senilai 0,002865. Semakin tinggi beban bunga pada perusahaan, maka akan menurunkan ROA karena kemampuan berhutang pada perusahaan melebihi kemampuan perusahaan untuk membayarnya. Jadi ketika perusahaan tidak menerima laba yang cukup untuk mengkompensasikan peningkatan biaya keuangan, maka beban tersebut akan mengurangi ROA. Hal ini juga sejalan dengan teori pecking order, di mana keputusan sumber pendanaan yang berasal dari dalam perusahaan itu lebih diprioritaskan. Jadi ketika perusahaan tidak memiliki laba yang cukup untuk menutupi utang perusahaan, maka laba dari pemanfaatan aktiva digunakan untuk menutupinya. Hasil temuan ini juga diperkuat oleh penelitian Nguyen et al. Tahun 2019 dan Akhtar et al. Tahun 2022 yang menjelaskan bahwa financial leverage mempunyai pengaruh negatif terhadap rasio. Peningkatan DFL akan menyebabkan peningkatan biaya keuangan yang akan berisiko pada ROA apabila peningkatan laba tidak cukup untuk mengimbangi biaya tersebut. Selanjutnya, uji TDFL terhadap ROE dari hasil uji T yang dilakukan terlihat bahwa nilai probability-nya 0,035. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa DFL berpengaruh terhadap ROE dan hipotesis kedua dapat diterima. Jadi dapat diartikan setiap kenaikan satu satuan DFL akan meningkatkan ROE juga dengan senilai 0,03147. Dan berikut persamaan yang dapat ditulis. Jadi semakin tinggi rasio yang dihasilkan oleh DFL, akan semakin banyak modal utang yang digunakan untuk membiayai investasi. Jadi semakin tinggi pula ROE. Hal ini sama dengan teori trade-off yang menyatakan bahwa terdapat keseimbangan antara manfaat penggunaan dana leverage, suku bunga tinggi, dan biaya kebangkrutan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya, yaitu Nguyen et al. Tahun 2019 dan Dirdia et al. Tahun 2021 yang menyatakan bahwa rasio leverage keuangan ini berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diproyeksikan pada ROE. Jadi dengan meningkatnya DFL pada suatu perusahaan, maka rasio pembayaran utang terhadap total modal perusahaan juga meningkat. Selanjutnya, uji hipotesis pada DFL terhadap return on sales dari uji T yang dihasilkan nilai probability-nya 0,1126. Nilai ini berarti lebih besar dari 0,05 sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa DFL tidak berpengaruh terhadap return on sales. Jadi hipotesis ketiga ini ditolak. Jadi tidak semua profitabilitas perusahaan dapat menutupi biaya tetap pada perusahaan. Leverage keuangan yang merugikan terjadi ketika pendapatan perusahaan lebih rendah dari biaya tetapnya.
karena keuntungan perusahaan tidak dapat menutupi biaya tetap yang timbul dari penggunaan utang tersebut. Jadi itu artinya keuntungan yang didapat dari penjualan belum tercapai sehingga tidak dapat digunakan untuk menutupi biaya tetap atas penggunaan utang perusahaan tersebut. Jadi temuan ini juga diperkuat dengan temuan sebelumnya oleh Dirdia et al. Tahun 2021 yang menemukan bahwa leverage keuangan tidak berpengaruh terhadap return on sales. Selanjutnya uji hipotesis DFL terhadap ROCE. Pada tabel uji T, DFL terhadap ROCE menghasilkan nilai probability 0,0005. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis keempat dapat diterima, yaitu DFL berpengaruh positif terhadap ROCE. Hal ini mengartikan setiap kenaikan satu satuan DFL akan meningkatkan ROCE juga sebesar 0,014265. Persamaan dari model tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi ketika tingkat leverage keuangan perusahaan meningkat, maka rasio ROCE perusahaan tersebut juga akan meningkat. Artinya perusahaan subsektor makanan dan minuman yang digunakan pada penelitian ini mencerminkan efisiensi dari probabilitas modal atau investasi pada perusahaan, sehingga dapat digunakan untuk menutupi biaya tetap atas utang perusahaan tersebut. Hal ini sama seperti pada teori trade-off, di mana terdapat keseimbangan antara penggunaan dana, leverage, suku bunga yang tinggi, serta biaya keberangkatan. Nah, hal ini juga diperkuat oleh penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Senat et al. Tahun 2021 yang menemukan adanya pengaruh tingkat leverage keuangan dengan rasio return on capital employed. Kesimpulan yang bisa saya tarik ialah DFL berpengaruh negatif terhadap ROA. Jadi perusahaan yang memiliki beban bunga tinggi akan menurunkan nilai ROA. DFL berpengaruh positif terhadap ROE, jadi rasio yang dihasilkan DFL akan mengakibatkan banyak modal utang yang digunakan untuk membiayai investasi, sehingga ROE juga dapat tinggi. Lalu tidak terdapat pengaruh antara DFL dan ROS, jadi tidak semua rasio profitabilitas pada perusahaan itu dapat menutupi biaya tetap pada perusahaan. Lalu terakhir, DFL berpengaruh negatif terhadap ROCE. Perusahaan pada penelitian ini dapat mengoptimalkan tingkat pengembalian perusahaan atas modal yang digunakan. Dari penjelasan dan pembahasan yang telah saya sampaikan, maka saran yang dapat saya berikan ialah penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel independen serta memasukkan variabel lain dari luar penelitian ini. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat meneliti perusahaan di sektor atau subsektor lain karena setiap perusahaan itu memiliki karakteristik profitabilitas yang berbeda-beda. Dan penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menggunakan alat analisis data yang lain sehingga dapat membandingkan hasil pengujian analisis di kemudian harinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan selamat pagi.